pada hari ke-6 sampai 25. Oke. Kemudian gejala ringan sampai sedang itu muncul di hari ke-11 sampai 25. Kemudian gejala berat itu masuk ke hari 20 sampai dengan 25. Dan gejala kritis ini masuk ke hari 22 sampai 25 dari pertama kali kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Oke, atau terkonfirmasi COVID-19 ini. Nah, di sini kita akan putus rantai tersebut. Dengan cara apa? Kita harus mengetahui terlebih dahulu transmisi virusnya. Oke, virus ini dia menular melalui percikan melalui batuk atau bersin atau berbicara seperti itu. Sehingga banyak yang dia menyarankan jaga jarak, social distance, physical distance, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah untuk memutus transmisi. Nanti kita akan bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini ada terkait dengan transmisi droplet, kontak, ataupun aerosol itu sendiri pada slide-nya. Oke, bisa dilihat di sini penularan droplet itu adalah dia itu jarak 1 sampai 2 meter. Awal-awal kita disarankan untuk jaga jarak fisik ataupun sosial itu 1 meter. Oke. Akan tetapi karena budaya Indonesia yang ramah, budaya Indonesia yang berbaur dan lain sebagainya, sehingga kontak itu terjadi seperti itu. Sehingga pemerintah memanjangkan untuk proses jaga jarak itu, baik itu fisik ataupun sosial sejauh 2 meter. Nah, selain dari masalah berbudaya, ternyata di sini juga dilihat nih, penularan droplet itu dia bisa terbang sampai sejauh lebih dari 2 meter. Bagaimana dia bisa jauh lebih dari 2 meter? Karena dia ada bentuknya yaitu aerosol. Aerosol itu dia lebih kecil. Oke. Jadi perbedaan antara droplet dan aerosol itu dia cukup jauh juga ya. Kalau droplet itu lebih besar dari 20 mikron seperti itu. Jadi seperti droplet itu kalau kita berbicara, kemudian ada yang keluar air liur kita. Nah, itu droplet. Kalau aerosol itu adalah partikel yang kecil yang dia itu tidak terlihat kasat mata, tapi dia itu terbang seperti itu. Yang paling terlihat ketika Bapak dan Ibu ke pantai misalkan. Nah, ke pantai itu kan kita kena percikan air laut ya, walaupun air lautnya jauh atau walaupun bibir pantainya jauh seperti itu. Tapi kita bisa merasakan air lautnya. Nah, itu aerosol di sana, sehingga bisa sejauh itu penularannya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penularan selanjutnya? Bisa dengan transmisi lewat droplet itu, kemudian kita pegang, kemudian pegangan kita itu kita menyentuh muka, baik itu tangan, kemudian ke pipi, ke hidung, atau ke mulut. Oke, sehingga dia bisa tersalurkan di sana. Nah, itu cara transmisi droplet ataupun kontak dan juga aerosol. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa sih transmisinya, bagaimana penularannya, apa itu aerosol dan lain sebagainya, kita akan membahas terkait dengan pembagian kelompok dalam COVID-19 ini. Next. Nah, menurut Kemenkes dan juga secara WHO, dia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok untuk kelompok-kelompok COVID-19. Seperti yang bisa dilihat di layar ya, dia ada 6 kelompok. Yang pertama OS, kemudian OTG, ODP, PDP, konfirmasi COVID-19, dan kelompok rentan. Mungkin ini sebagian sudah familiar semua. Tanpa panjang lebar, kita akan fokuskan pada OS, tapi kita akan sedikit bahas terlebih dahulu. Next. Nah, OS itu adalah orang sehat yang kita akan fokuskan pada hari ini, dan semoga kita semuanya masuk di dalam kelompok ini. OS adalah orang yang tidak memiliki gejala, tidak kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, baik itu orang yang sakit atau dirawat di rumah sakit, katanya merawat orang tersebut, atau kita pernah terpapar disangkit di zona merah. Oke, di Bandung saya kurang tahu zona merahnya di mana, tapi kalau di Jakarta itu sebagian besar sudah zona merah, dan di Tangerang itu juga
beberapa daerah juga zona merah seperti itu. Sehingga kita harus hindari di sana. Itu OS. Kemudian next OTG. OTG ini mirip dengan OS, akan tetapi dia memiliki gejala-gejala di sana. OTG itu orang tanpa gejala, yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kontak erat itu apa? Kontak erat itu adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien yang yaitu pengawasan atau PDP, atau bahkan pada pasien yang terkonfirmasi. Dalam 2 hari sampai 14 hari gejala muncul. Nah, ini OTG juga penting sekali untuk kita karena ini tidak ada gejala. Nanti semoga ini bisa kita jadikan dasar untuk kita melakukan edukasi selanjutnya ya untuk OTG. Nah, selanjutnya next untuk ODP. Nah, ODP di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui, oke, mungkin untuk slide ya sampai ke ODP. Di sini ODP itu adalah orang yang mengalami demam, dia itu lebih dari 38 derajat Celcius. Oke. Dan dia itu memiliki riwayat demam, jadi pernah demam sebelumnya, dan juga memiliki gejala gangguan sistem pernafasan, baik seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan pada 14 hari sebelum timbul gejala itu, dia sudah negara yang dia masuk dalam zona merah. Nah, selanjutnya adalah ciri dari ODP itu, dia adalah yang mengalami gejala gangguan pernafasan seperti batuk pilek yang tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin bisa dibaca di slide juga. Nah, ODP di sini ada 2 kegiatan, yaitu bisa isolasi di rumah ataupun bisa dibawa ke rumah sakit ketika dia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Seperti apa penyakit penyertanya? Dia bisa DM, bisa hipertensi, bisa sakit jantung, kanker, kemudian penyakit paru kronis, AIDS, dan juga penyakit. Untuknya dia adalah PDP. Oke, sebelum saya lanjutkan, sesuai ya antara slide dengan apa yang Pak Rizky, sesuai ya apa yang saya sampaikan dengan slide ya, tidak terlalu cepat ya. Iya. Ya, halo, maaf saya keluar tadi karena sinyal sepertinya ya. Oke, Ya, Pak, suara mangga saya masuk tidak? dilanjutkan. Ya. Tadi sampai PDP ya. Iya, Pak. Ya, PDP. PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Jadi mungkin ini yang sering diberitakan di televisi ya. Jadi di sana ada tanda-tandanya. Jadi belum terkonfirmasi, tapi dia dalam pengawasan. Seperti apa? Ya, dia punya penyakit ISPA dengan riwayat demam ataupun saat itu dengan demam seperti itu. Kemudian ada gejala batuk pilek dan lain sebagainya, dan mungkin bisa dibaca di slide. Nah, selanjutnya, next, ini adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Oke, tidak semua pasien dengan sakit tenggorok itu terkonfirmasi COVID-19. Akan tetapi, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu harus dia memiliki riwayat pengobatan atau dia harus dilakukan pengambilan spesimen terlebih dahulu pada hari pertama
dan hari ke-14. Oke. Dan harus melalui pemeriksaan swab atau PCR yang dia positif. Dan ini harus disampaikan oleh pemerintah. Jadi tidak sembarangan orang bisa menyampaikan bahwa seseorang itu terdiagnosa COVID-19 atau tidak. Oke. Akan tetapi kita yang selaku kelompok orang sehat harus mengetahui itu semua sehingga kita tidak terpapar di sana. Baik, itu untuk konfirmasi COVID-19. Nah, selanjutnya adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok rentan. Next. Nah, kelompok rentan adalah orang yang dia itu beresiko atau peka terhadap infeksi COVID-19 ini karena kondisi saat ini. Siapa saja sih yang masuk kelompok rentan? Yang pertama adalah lansia. Oke, lansia di atas 60 tahun, kemudian orang dengan komorbid ya, komorbid dengan penyakit kronis seperti DM, hipertensi yang sudah saya tadi jelaskan di depan, kemudian ibu hamil, ibu postpartum, dan juga ibu menyusui itu juga masuk di dalam kelompok rentan. Sehingga harus hati-hati di sana. Oke, kemudian anak-anak, disabilitas orang dengan disabilitas fisik, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu juga termasuk kelompok rentan di sana. Oke, kemudian kelompok keluarga prasejahtera, kemudian petugas kesehatan yang menangani secara langsung pasien-pasien COVID-19. Itu adalah kelompok rentan yang notabene harus mendapatkan yang nanti ada di panduan Kemenkes juga. Ketika ingin membaca, nanti bisa ada di Kemenkes. Oke? Nah, kita akan mulai fokus pada bahasan pada siang hari ini, yaitu promosi kesehatan fisik, jiwa, dan COVID-19 orang sehat. Oke, kan kita sudah tahu ya, AP atau kelompok rentan. Oke, silahkan dijawab masing-masing. Bagi perawat yang merawat atau bagi perawat yang kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif, itu otomatis dia termasuk kelompok rentan di sana. Oke, kita akan fokus ke orang sehat. Oke, next. Oke, promosi kesehatan fisik. Apa sih yang perlu dilakukan pada orang-orang sehat atau kelompok orang sehat? Yang pertama adalah kita harus peningkatan imunitas fisik. Kenapa peningkatan imunitas fisik itu penting? Perlu digarisbawahi, pada saat ini kan pandemi. Pandemi itu kan dia seluruh dunia, secara global seperti itu. Sehingga tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jakarta yang merasakan, tapi seluruh dunia di sana. Oke, sehingga karena dunia itu merasakan, kita akan, dan juga belum ada obatnya, belum ada antivirusnya, untuk COVID-19 ini. Sehingga kita perlu meningkatkan imunitas kita. Salah satunya dengan makanan bergizi, minuman yang cukup, olahraga minimal 30 menit, kemudian berjemur di pagi hari, dan juga istirahat yang cukup. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu. Next. Kalau zaman dulu kita mengenal mungkin tahun 90-an atau 80-an akan mengenal makanan sehat, makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna. Okay? Tapi itu dulu seperti itu. Akan tetapi sekarang melalui Kemenkes dirubah. Jadi ada gizi seimbang, pedoman gizi seimbang di sana. Jadi memasuki apa saja. Jadi ada serat, ada karbohidratnya, kemudian ada garamnya, zodiumnya, ada besi, ada nabati, ada mineral-mineral yang lainnya. Jadi kita harus lengkap. Oke, makanan bergizi ini perlu kita lengkapi untuk meningkatkan imunitas kita. Oke, next, ini cukup jelas. Kemudian minum yang cukup ya, dianjurkan untuk dewasa. Sebenarnya kalau karena kita bertugas di tenaga kesehatan, khususnya di perawat ya, jadi kita tahu antara input dan juga output ya, IWL dan lain sebagainya. Tapi secara awam kita secara Kemenkes kita juga per hari. Jadi ini diusahakan atau 18 air
putih seperti itu. Oke, itu minuman yang cukup. Next, selanjutnya adalah olahraga minimal 30 menit per hari. Ada yang sudah olahraga rutin, silakan diberikan reaction, bisa kasih jempol atau kasih handshake dan sebagainya. Oke, cukup banyak ya, tapi juga lumayan juga ada yang belum juga olahraga. Nah, mulai sekarang kita harus aktif untuk olahraga minimal 30 menit per hari. Bagaimana? Tidak perlu harus kita lari, tidak perlu harus kita jogging, dan lain sebagainya. Cukup dengan pemanasan di pagi hari, mungkin setelah sahur, kemudian kita sholat, ya, kemudian kita akan luangkan waktu sedikit untuk pemanasan tubuh, dan lain sebagainya, itu juga tidak masalah. Itu juga akan meningkatkan imunitas kita agar tidak mudah terserang virus, salah satunya virus COVID-19 ini. Oke? Nah, next selanjutnya adalah berjemur di pagi hari. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, COVID-19 ini dia belum ada antivirusnya. Dia belum ada obatnya, sehingga kita harus meningkatkan imunitas kita. Oke. Jadi berjemur di sini adalah untuk meningkatkan imunitas kita, untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di bawah kulit kita. Bagusnya kapan? Bagusnya adalah mulai dari terbit matahari sampai dengan pukul 9 pagi hari. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan sore hari, pukul 3 sore sampai dengan sampai dengan matahari terbenam. Di sana itu diperbolehkan atau direkomendasikan oleh Kemenkes di sana. Oke, lebih dari jam tersebut dihindari karena bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, di sini adalah istirahat yang cukup. Oke, istirahat yang cukup itu tidur salah satunya. Oke, tidur itu bisa kita lihat dari kualitas dan juga kuantitasnya. Oke, kalau dilihat dari kuantitas, diusahakan tidur itu minimal 7 jam. Oke, karena kita masih masuk di bulan suci Ramadan, ya kita harus meningkatkan imunitas kita juga. Untuk tidurnya itu tidak hanya secara kuantitas atau secara banyaknya, tetapi juga harus kualitasnya. Dengan cara apa? Dengan diusahakan dengan kita tidur cepat setelah kita berbaring. Oke, jadi 30 menit setelah berbaring itu diusahakan kita sudah tertidur. Oke, jangan dibiasakan untuk mainan HP, chatting dengan teman, dan lain sebagainya. Kalau memang kita sudah berbaring di tempat tidur, usahakan 30 menit kemudian bisa langsung cus untuk kita tidur seperti itu. Oke? Itu untuk menjaga kualitas tidur kita. Oke? Dan juga tidak terbangun atau tidak sering terbangun saat tidur, kemudian sehingga pada saat bangun pagi itu terlihat segar dan fresh. Kalau kita merujuk pada bulan suci Ramadan, jadi ketika kita sahur itu sudah fresh, sudah siap untuk masak, sudah siap untuk mempersiapkan sahur dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya adalah next, ini adalah promosi kesehatan jiwa dan psikososial untuk pasien-pasien atau untuk kelompok orang sehat. Ada 5 hal. Yang pertama adalah emosi positif, pikiran positif, kemudian perilaku positif, relasi positif, dan juga spiritual positif. Nah, ini akan salah satunya mungkin akan diperluas terkait dengan promosi kesehatan jiwa dan psikososial untuk kelompok sehat. Oke. Ini tidak hanya digunakan untuk kelompok sehat, tapi bisa digunakan untuk OTG, bisa digunakan untuk ODP, atau bisa digunakan pada pasien yang ini. Oke, kita satu persatu. Emosi positif. Oke, loh, kenapa emosi itu positif? Bukannya emosi itu negatif. Oke, di sini jangan salah kaprah ya. Emosi itu dia adalah luapan yang menjadi apa yang kita pikirkan di sana. Emosi itu bisa negatif, bisa positif. Nah, emosi positif inilah yang harus kita munculkan pada saat pandemi ini. Oke? Apa sih emosi positif? Emosi positif bisa dibaca di dalam slide. Dia adalah suatu hal yang gembira, senang,
Bagaimana cara menimbulkan gembira? Bagaimana cara menimbulkan senang? Bisa dengan melakukan kegiatan atau hobi yang disukai. Oke? Bisa dengan sendiri ataupun bersama dengan keluarga atau teman di sana. Kalau teman kita hindari ya, karena kita sedang social distancing. Oke. Baik, selanjutnya next di sini kita akan bahas terkait dengan pikiran positif. Oke, bisa dibaca di sana pikiran positif itu adalah pengalaman apa sih? Oh, saya juara kelas. Oh, saya pernah menang olimpiade. Oh, saya pernah menjadi ketua kelas misalkan. Oh, saya pernah menjadi Pak RT. Oh, saya pernah menjadi ini. Saya pernah menjadi itu. Bangun hal-hal selanjutnya berbicara pada diri sendiri atau positif self-talk seperti itu. Jadi sebelum tidur usahakan tenang lagi. Oh, saya sudah melakukan hal positif ya. Oh, saya sudah membantu orang lain ya. Itu seperti itu. Jadi berbicara positif pada diri sendiri. Oke, jangan hanya negatif saja. Misalkan, aduh tugas nggak selesai-selesai nih. Apa namanya WFH banyak sekali tugasnya. Kemudian kuliah di rumah juga banyak sekali tugas. Akan contohkan di akhir positif itu seperti apa. Oke, kemudian responsif, kemudian yakin bahwa pandemi ini akan segera selesai. Itu juga menjadikan diri kita berpikiran positif. Oke? Karena kita termasuk kelompok sehat, sehingga kita harus berpikiran bahwa pandemi ini akan segera, atau mungkin terlalu cepat, bisa chat ataupun bisa disampaikan ke moderator. Next. Selanjutnya adalah perilaku positif. Perilaku positif ini sangatlah penting. Kecil tapi penting. Kecil tapi besar dampaknya. Kayak apa? Ini hal-hal yang sudah sering kita lakukan, akan tetapi biasanya kita tidak mengapresiasi perilaku positif kita. Seperti apa? Membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak menggunakan nafsa. Itu kan hal-hal yang dia itu positif, perilaku positif. Oke, tapi jarang sekali kita memberikan apresiasi untuk perilaku kita. Sehingga itu biasanya kita kesampingkan seperti itu. Oke, akan tetapi mulai dari sekarang setelah mengikuti Zoom pada siang hari ini, kita harus berperilaku positif dan memberikan apresiasi pada tubuh kita. Oke, dengan cara apa? Dengan tadi berpikiran positif, dengan positif self-talking. Oke, baik, kita akan lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu relasi positif atau hubungan sosial yang positif. Oke, next. Nah, dengan cara apa di sini? Ini kita, karena kita social distancing ya, kemudian kita physical distancing juga, kita bisa melakukan secara daring, beri pujian, beri harapan positif, saling mengingatkan, tolong-menolong misalkan, kemudian hindari obrolan yang negatif. Contohnya misalkan, WhatsApp ke teman, sudah belum ngerjain tugasnya? Gitu. Ada yang bisa saya bantu misalkan, dan lain sebagainya. Misalkan memuji masakan istri, wah enak sekali masakannya, hebat. Wah suamiku hebat membersihkan lantai dan lain sebagainya. Itu termasuk relasi positif, kecil tapi besar dampaknya. Mungkin orang tua ke anak misalkan, oh sudah ini ya sholatnya sudah sudah 5 waktu ya misalkan, atau mungkin puasanya sudah full ya, sudah sahur sampai buka, bisa menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Nah, beri hal-hal pujian seperti itu sehingga dia tumbuh hal yang positif. Relasi terjalin, hubungan suami istri membaik, hubungan
orang tua dengan anak juga membaik, hubungan saudara membaik, dan lain sebagainya. Oke, itu relasi positif yang sangat penting di sana. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah, ini adalah spiritual positif. Nah, dulu sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, mungkin sebagian besar juga merasakan ya bahwa MUI, bahwa PPNU, PP Muhammadiyah, dan juga yang lainnya menganjurkan untuk kita beribadah di rumah, untuk kita sholat di rumah. Pasti bagi kita yang menanti-nantikan bulan suci Ramadan ini sangatlah terpukul di sana. Bagaimana tidak gitu kan, yang biasanya kita rajin atau mungkin tepat waktu dan lain sebagainya, tahu-tahu disarankan untuk ibadah di rumah. Tapi kita melihat lebih banyak mana sih seperti itu. Juga di negara hukum, pandemi ini juga terjadi pada zaman kita, tapi dulu juga zaman Rasulullah juga sudah ada, dengan adanya sunnah juga ya di sana, juga sudah dijelaskan ketika ada pandemi, kita disarankan untuk tidak pergi dari wilayah itu atau tidak mendatangi wilayah tersebut juga di sana. Pun juga terkait dengan ibadah juga sudah pernah dibahas di sana. Mungkin bisa mengikuti kajian-kajian yang lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Oke, tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah tetap kita melakukan ibadah, kemudian bisa melalui di rumah ataupun bisa mengikuti kajian secara online dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, next, langsung saja karena waktu berjalan terus, kita akan tancap gas terkait dengan yang ketiga, yaitu adalah pencegahan masalah kesehatan fisik. Oke, ini hal-hal yang sering sekali digaungkan oleh pemerintah, tapi sebagian besar dari kita biasanya tidak menggubris hal tersebut. Oke? Akan tetapi semua yang sudah ikut Zoom pada siang hari ini, dan nanti setelah kita selesai, harapannya bisa dilakukan hal ini. Apa saja? Ya, untuk mencegah masalah kesehatan fisik atau kita penyebaran dengan cara apa? Kita akan satu persatu mulai dari social distancing sampai dengan menghindari kerumunan. Oke, baik. Next. Nah, jaga jarak fisik dan juga jaga jarak sosial. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kan kita sudah memahami persebaran virus ini itu bagaimana. Cara menularnya bagaimana. Itu sudah saya jelaskan di slide awal. Makanya kita eksekusi, kita lakukan tindakan dengan cara apa? Dengan cara menjaga interaksi sosial minimal 2 meter. Oke? Kemudian tidak salaman dan juga tidak bersentuhan. Oke? Pun secara Islam juga kita sudah sarankan ya untuk bersalaman secara Islami ataupun berbeda gender seperti itu. Jadi kita juga salam juga sudah dianjurkan, tidak kontak secara fisik dan lain sebagainya. Pun sebagian besar ini sudah diterapkan di Islam juga, dan harapannya kita sudah membiasakan diri untuk itu. Oke. Kemudian jarak antar orang itu minimal 2 meter, jadi tidak berinteraksi ya. Ngomongnya juga tidak usah ngegas, karena kalau ngegas itu biasanya aerosolnya juga ikut. Oke. Baik, selanjutnya next kita cuci tangan. Oke, masih ingat ya cuci tangan di rumah sakit seperti apa ya? Sehingga ini juga bisa kita terapkan dan juga kita bisa ajarkan kepada keluarga kita agar kita mencuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan air mengalir. Oke, kalau memang ada hand sanitizer juga bisa digunakan di sana sebelum dan setelah memegang benda. Oke, dan hindari memegang mulut, hindari memegang hidung, dan juga hindari memegang mata. Oke, kalau memang sudah kebiasaan, mulai dari sekarang harus ada warning untuk tubuh kita. Oke, ketika kita terbiasa untuk memegang pipi misalkan, oke, berarti harus kita biasakan atau kita hindari untuk pegang pipi, diganti dengan tangan ini memegang kedua tangan seperti ini. Oke, dibiasakan itu sehingga hal-hal negatif untuk memegang mulut, untuk memegang hidung, mata, dan lain sebagainya itu bisa kita kurangi di sana. Oke, lama-kelamaan nanti akan menjadi kebiasaan, walaupun awalnya agak susah. Oke, baik, cuci tangan.
cuci tangan ini juga sudah banyak ya diterapkan oleh masyarakat. Jadi ada galon di depan rumah, ada sabun di depan rumah, itu juga sudah baik dan sudah kita coba, dan masyarakat sudah semakin paham bahwa virus ini sangat berbahaya dan harus kita putus rantainya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini adalah gunakan masker. Masker di sini untuk orang sehat itu tidak perlu menggunakan masker medis. Okay. Dulu awal-awal masker medis kita gunakan. Tapi setelah semakin ke sini, di samping harganya yang melambung pun juga kita disarankan untuk menggunakan masker kain. Oke, masker kain di sini sebisa mungkin kita gunakan 4 jam sekali. Oke, lebih dari 4 jam kita ganti ke masker yang lainnya. Oke, jadi ketika Bapak dan Ibu keluar rumah lebih dari 4 jam, berarti siapkan 2 atau 3 masker untuk ganti. Oke, setelah itu nanti bisa dicuci, kemudian jemur dan digunakan kembali. Oke, sebanyak 70% proses pengurangan droplet itu masuk ke area mulut kita atau keluar dari mulut kita, seperti itu. Jadi cukup efektif penggunaan masker ini. Jadi Bapak dan Ibu ketika keluar dari rumah gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Dan ini yang paling penting. Next, penggunaan handphone. Bapak dan Ibu, handphone itu menjadi salah satu sumber penularan COVID-19 sebesar 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan air atau mungkin dengan alkohol, sampai nanti jadi hal yang malah bukan buat kita. Akan tetapi harus hati-hati dalam membersihkan handphone ini. Nah, ini masih ada sedikit slide lagi. Ini adalah next, hindari kerumunan. Nah, kerumunan di sini sangatlah penting, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kita sudah menjaga jarak 2 meter, tapi kalau kita tidak menghindari kerumunan, bisa jadi orang yang lain itu menularkan kita. Kemudian kita menularkan orang lain juga. Jadi harus hati-hati, hindari kerumunan. Seperti apa? Hindari sekolah, dan tadi dianjurkan ya beribadah untuk di rumah, kemudian hindari pesta, hindari acara kawinan, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat berita atau pernah melihat meme yang dimana berita itu membubarkan pesta gitu ya. Nah, karena memang di situ salah satu sumber untuk penularan COVID-19 karena berkumpulnya banyak orang di sana. Oke, hindari kerumunan di sana. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah tinggal di rumah atau stay at home. Mungkin ini akan dibahas lebih jauh oleh pembicara selanjutnya, tapi di sini saya tekankan ketika Bapak dan Ibu keluar rumah berkerumun, itu ketika kembali silakan sering-sering Bapak Ibu itu ganti baju dan mandi di sana. Oke, dan mencuci bajunya langsung. Jadi langsung direndam, dikucek, ataupun bisa langsung dimasukkan mesin cuci untuk langsung dicuci di sana. Oke, karena itu juga menjadikan salah satu transmisi untuk penyebaran COVID-19 ini. Oke, yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, bekerja di rumah atau mungkin studi at home. Tidak semua orang bisa bekerja di rumah atau mungkin tidak semua orang diberikan karunia untuk WFH di sana. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah diberikan karunia untuk WFH atau peserta yang lain kuliah di rumah juga, kita lakukan dengan yang baik. Okay? Dengan cara apa? Dengan cara membuat jadwal, kemudian juga memberikan nyaman pada keluarga sehingga imunitas itu meningkat di sana. Oke, dan juga pekerjaan itu harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, baik, selanjutnya next. Oh, ini ternyata masih ada 2 slide lagi ya.
Semoga masih bertahan, masih stay tune dengan saya di sini. Semoga tidak bosan ya dengan apa yang saya sampaikan, karena di sini kita mengingatkan satu dengan yang lain agar kita tidak menularkan. Oke, mumpung kita masih atau apa yang namanya ya Indonesianya ya, karena saya dari Jawa ya, jadi kadang bahasa Jawa itu muncul di sana. Karena kita diberikan karunia di rumah saja, oke, lakukan 5B kegiatan bersama dengan keluarga. Apa saja itu? Belajar bersama. Ketika Bapak dan Ibu punya anak kecil, punya adik kecil misalkan, silahkan belajar di sana. Oke, karena itu akan mendekatkan emosi di sana. Oke, kemudian beribadah bersama. Silahkan tadarus bersama misalkan, kemudian beribadah jamaah dan lain sebagainya. Kemudian bermain bersama, bercakap-cakap dan berkreasi di sana. Oke, di rumah saja tidak membuat kita tumpul secara kreativitas. Oke, bisa kita tingkatkan kreativitas kita, misalkan dengan membuat YouTube dan lain sebagainya gitu. Oke, tidak dipungkiri saya pribadi ada channel YouTube semenjak saya WFH. Oke, jadi nanti bisa searching channel YouTube saya, di sana ada banyak sekali materi keperawatan yang saya buat selama saya di rumah saja atau WFH ini. Oke, itu untuk meningkatkan kreasi kita bersama. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah ketika belajar di rumah. Ini khusus untuk orang tua ataupun calon orang tua, karena kita sebagian besar juga calon orang tua ya di sini atau yang sudah menjadi orang tua. Ketika belajar di rumah, kita harus mempersiapkan fasilitas daring atau online. Oke, bisa jadi dengan fasilitas WiFi atau kuota dan lain sebagainya. Gitu. Oke, tidak dipungkiri WFH ini ternyata juga menguras banyak kantong ya, menguras banyak uang juga di samping kita bekerja di rumah seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa menghitung pengeluaran dan pendapatan kita sehingga mempersiapkan fasilitas daring ini bisa menjadi hal positif. Oke. Kemudian ketika orang tua menggantikan guru, oke, guru itu tidak simpel, tidak mudah di sana karena guru itu adalah buku dan ditiru. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Mungkin bahasa Sundanya saya kurang tahu ya. Kali mungkin moderatornya nanti bisa meluruskan. Guru itu adalah diikuti atau maksudnya ditaati dan juga ditiru di sana seperti itu. Sehingga orang tua ini juga bisa menggantikan guru, bisa diikuti dan juga bisa ditiru di sana. Oke, jadi orang tua harus menggantikan guru dan juga yang terakhir adalah menyiapkan untuk suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar menyenangkan seperti apa? Ya tadi interaksi antara orang tua dengan anak sehingga saling berinteraksi dengan baik di sana. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir, slide terakhir, lakukan menyapa positif. Oke. Silakan nanti coba dengan berpasangan atau mungkin bisa dicoba dengan cara menghubungi via telepon, via WhatsApp atau voice note di sana kepada orang tua, kepada sanak famili atau kepada suami atau kepada istri, pada anak. Dengan cara apa menyapa positif itu? Satu, memberikan salam. Kemudian yang kedua adalah memberikan pujian atau apresiasi. Dan ketiga adalah hope atau harapan. Saya contohkan di sini. Oke. Selamat sore Bu Arin. Di sini Bu Arin cantik sekali ya. Anggun sekali. Saya berharap Bu Arin menjadi wanita yang cantik, menjadi wanita yang anggun, dan bisa bermanfaat untuk lingkungan. Seperti itu. Jadi ada salam, ada apresiasi, dan ada hope di sana. Harapan yang memang bisa muncul di sana. Oke, yang tadi saya contohkan itu kecil dan nanti bisa dikembangkan oleh semua peserta di sini. Oke, karena ini berdasarkan orang sehat, kita berharap semuanya tetap sehat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Next, selamat mencoba. Semoga kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dan semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eri, luar biasa materinya, sungguh mantap jiwa ya. Khususnya bagi kita orang sehat sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini.